Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kali ini akan belajar tentang bentuk aljabar. Nah, materi ini adalah materi baru yang belum pernah Anda peroleh pada waktu tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Jadi kita akan bahas bersama-sama pelan-pelan biar kita semua paham. Baik, yang pertama adalah pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Di sini contohnya adalah 5x. Nah, kita baca ini 5x. Ini artinya 5x itu 5 dikali X ya. Selanjutnya 3A tambah 7. Nah, di sini kita lihat 5X ini 3A ini mirip, jadi tidak ada tanda yang memisahkan antara angka 3 dan A. Sedangkan angka 7 dan ini dipisahkan. Nah, artinya kalau tidak ada pemisahnya 3A tambah 7 artinya itu 3 kali A ditambah 7. Kemudian 2m kuadrat kurangi 3n. Nah, perhatikan antara 2m kuadrat itu di sini tidak ada tanda yang memisahkan. Berarti ini adalah satu kesatuan. Maka kita jadi membentuk 2 kali m kuadrat, kemudian negatif tetap 3n, artinya 3 kali n. Akan tetapi bentuk kali ini kalau di aljabar itu biasanya tidak ditulis, cukup dijejerkan saja. Nah, kita lihat di sini ada bentuk x, a, m, n. Itu adalah hanya sebuah simbol. Nah, simbol ini menunjukkan sesuatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Oke, sekarang kita lihat bentuk-bentuk aljabar. Nah, di aljabar itu ada yang namanya variabel atau peubah, yaitu simbol yang mewakili suatu bilangan dalam bentuk aljabar, biasanya menggunakan huruf kecil. Variabel atau peubah ini nilainya belum tahu. Jadi tadi kita lihat di sini x, a, m, n itu adalah variabel atau peubah karena kita belum tahu nilainya. Kemudian koefisien yaitu suatu bilangan yang menyertai variabel dalam suatu bentuk aljabar atau di depan variabel, itu koefisien. Selanjutnya konstanta yaitu bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Kita lihat contohnya 2x ditambah 5 ditambah 6. Di sini variabelnya adalah ada 2. Kenapa? Karena ada 2 huruf kecil yaitu x dan y. Maka di sini variabelnya ada 2 yaitu x dan y. Selanjutnya koefisien. Nah, koefisien itu selalu menyertai variabel. Jadi kalau ada variabel pasti ada koefisien. Seperti halnya ada langit, ada bumi, ada baik, ada buruk, dan seterusnya. Nah, jadi ini selalu ada. Perhatikan di sini kalau ada variabel x, nah koefisiennya adalah angka di depan variabel yaitu 2. Kemudian 5y, variabelnya di depan y adalah 5. Kemudian konstanta adalah suatu bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Di sini 6 ini tidak punya variabel, tidak punya x, tidak punya y ataupun yang lain, maka ini disebut konstanta. Nah, bagaimana kalau misalkan ada angka seperti ini? Kita punya angka misalkan x saja, x plus y gitu ya. Kita lihat di sini variabelnya ada 2 yaitu x dan y. Nah, kemudian koefisiennya ada berapa?
Ya pasti ada 2 karena koefisien itu selalu mengikuti variabel. Nah, perhatikan di sini tidak ada angka, di sini tidak ada angka. Nah, kalau tidak ada angka ini artinya adalah 1, di sini juga 1. Nah, maka variabel dari x adalah koefisien dari variabel x adalah 1, koefisien dari variabel y adalah 1 juga. Tapi biasanya tidak boleh ditulis. Jadi cuma x tambah y tadi. Oke, selanjutnya suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda jumlah atau selisih. Nah, contohnya seperti ini. Di sini 2x 5y plus 6 dipisahkan tanda tambah. Berarti di sini ada 1 suku, 2 suku, 3 suku. Jadi ada 3 suku. Kemudian ada suku sejenis, adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Misalkan 3p dan negatif 2p. Ini contoh yang sejenis karena sama-sama memuat p, di sini juga p. Kemudian selanjutnya suku tak sejenis, yaitu suku-suku yang tidak memuat variabel yang sama. Di sini b kuadrat. Ini sama-sama b, tetapi di sini ada kuadratnya, di sini tidak ada. Ini beda, ini bukan sejenis. A dengan b juga tidak sejenis. Oke, kita langsung ke contoh. 2x min y tambah 5. Pertama kita suruh nyari suku, variabel, konstanta, dan koefisien. Sukunya ada berapa? Ada 3. Ini yang pertama 1, kemudian 2, negatif y ini 2, dan ini adalah 3. Jadi ada 3. Selanjutnya variabelnya ada 2. Variabelnya ada 2, yaitu x dan y. Kemudian konstantanya ada berapa? Konstanta itu selalu konstanta itu adalah bentuk aljabar yang tidak memuat variabel. Nah, seperti ini 5. Oke. Kemudian koefisiennya ada berapa? Nah, kalau kita lihat antara koefisien dan variabel itu selalu sama. Di sini ada 2, berarti koefisien juga nanti ada 2. Yaitu kita lihat di depan x adalah 2, kemudian di depan y tidak ada. Berarti 1, karena di sini negatif, berarti negatif 1. Jadi koefisien dari bentuk ini adalah 2 dan negatif 1. Oke. Selanjutnya ada 5a plus 6b kurangi 4 kurangi a ditambah b ditambah 5. Oke, pertama kali kita lihat ada berapa suku. Coba dilihat. Iya, betul, ada 6 suku. Sedangkan suku yang sejenis yaitu yang variabelnya sama. Nah, di sini 5a dengan a ini sejenis. Jadi saya tulis 5a dan negatif a ini sejenis. Kemudian 6b dan b. Ini sejenis. Kemudian 4 dan negatif 4 dan 5. Nah, ini sejenis. Kenapa? Karena sama-sama tidak ada variabel, atau ini konstanta dan ini konstanta, maka ini adalah suku yang sejenis. Selanjutnya menyederhanakan aljabar. Dalam menyederhanakan aljabar, bentuk aljabar yang dapat disederhanakan hanya suku-suku yang sejenis. Apabila sukunya tidak sejenis, maka tidak bisa disederhanakan. Contoh 2x ditambah 5x. Ya. Di sini
di sini adalah variabelnya x, di sini variabelnya x, berarti sejenis. Nah, kita tinggal menambahkan koefisiennya saja, yaitu 2 dan 5. Maka saya tambahkan 2 tambah 5 ketemunya 7, kemudian x nya ini mengikuti x, bukan x kuadrat, bukan, tetapi x saja, karena di sini pada sifat distributif, karena ini sama, kita bisa mengambil 1. Jadi 2x tambah 5x sama dengan 7x, bukan 7x kuadrat, bukan. Kemudian 3a ditambah a. Nah, perhatikan di sini sama-sama a, berarti ini sejenis, kita tulis a saja. Kemudian koefisien dari A yang depan adalah 3, koefisien dari A yang belakang tidak ada angkanya. Kalau nggak ada angkanya artinya 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, kita ikuti A nya, jadi 4A. Kemudian sederhanakan 6x tambah 5y kurangi 3x tambah y. Oke, kita jawab 6x kurangi 3x ditambah 5y ditambah y. Nah, kenapa ini? Perhatikan di sini kita ambil yang sejenis dulu. 6x dengan 3x sejenis. Kemudian yang y dengan yang y sejenis. Kita kumpulkan, berarti di sini 6x kurangi 3x ditambah 5y tambah y. Kemudian hasilnya adalah 3x plus 6y. Ini dari mana? Nah, ini. Jadi kita lihat dulu, 6 kurangi 3x, 6 kurangi 3 adalah 3x. Kemudian ditambah di sini 5 ditambah depan y atau koefisien dari y adalah nggak ada ya di sini. Kalau nggak ada adalah 1. Nah, kita ikuti, ini adalah y. Jadi 5 tambah 1 6. Maka bentuk sederhana dari 6x tambah 5y kurangi 3x tambah y sama dengan 3x tambah 6y. Oke, terima kasih. Itu dulu materi kali ini, silahkan dipahami, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.